akan mengkaji konflik antara Rusia dan Ukraina. Penyebab Rusia menyerang Ukraina banyak diperbincangkan adalah tidak lepas dari ketegangan antara Rusia dan Barat, dalam hal ini adalah NATO. Isu serangan Rusia ke Ukraina sudah bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Ukraina di perbatasan dengan Rusia. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Namun Rusia menyangkal hal tersebut. Namun center beredar negeri Putin akan menyerang 16 Februari. Apalagi latihan militer besar-besaran juga dilakukan, termasuk di laut dan negara tetangganya Belarusia. Meski ramalan pertama tak terjadi, intelijen Estonia, negara NATO di Eropa Timur, tetap memberi peringatan serangan mungkin akan dilakukan secara terbatas menggunakan kelompok milisi dan Donbas, Ukraina Timur yang memberontak ke pemerintah dan selama ini disokong Rusia. Puncaknya adalah 21 Februari 2022, Putin memberi pengumuman mengakui kemerdekaan milisi Donbas, Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Pada saat itu, dekret pengiriman pasukan dengan dalih menjaga keamanan juga ditandatanganinya. Sehari setelahnya, parlemen Rusia menyetujui mobilisasi tentara yang dilakukan oleh Putin. Persis pada tanggal 24 Februari 2022, Putin tiba-tiba mengumumkan operasi militer. Serangan dilakukan di sejumlah kota. Barat menyebutnya invasi dan Amerika Serikat dan sekutu menyebut Rusia melanggar kedaulatan negara lainnya. Sebelum perang benar-benar terjadi, Putin sempat mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia pada 16 Februari, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Gilvina Forodova, mengatakan hal tersebut. Jika ditelaah lebih dalam, menurut The Conversation, Ukraina telah berminat dengan NATO sejak tahun 1992. NATO bahkan sempat membentuk komisi khusus urusannya dengan Ukraina pada 1997 yang menyediakan forum diskusi masalah keamanan guna memajukan relasi kedua belah pihak. Keinginan masuk NATO juga disebutkan kembali mantan Presiden Ukraina Leonid Kuchma yang kepemimpinannya berakhir pada tahun 2005. Namun sayang, saat mantan Presiden Viktor Yanukovych, politikus pro-Rusia, berkuasa di tahun 2010, prosesnya pun berhenti di 2014. Keinginannya kembali menjadi anggota makin tinggi. Salah satu penyebabnya adalah Rusia itu sendiri. Perang antara Rusia dan Ukraina ini juga berdampak bagi negara-negara lain, termasuk ke Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Edi Junarsin, mengatakan perang tersebut memberi dampak yang cukup serius kepada Indonesia. Hal ini karena efek globalisasi. Beberapa di antaranya, yang pertama ada penurunan nilai tukar rupiah, yang kedua ada penurunan pasar modal, yang ketiga ada kehilangan pendapatan akibat turunnya ekspor, dan yang keempat ada dampak naiknya harga minyak terhadap APBN, dan yang terakhir ada kenaikan komoditas impor gandum. Selain harga minyak, kemungkinan harga komoditas gandum juga akan mengalami kenaikan. Itulah pengkajian konflik antara Rusia dan Ukraina yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya.